A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Seluruhku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah seluruhku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu pesan untuk para sedulur AHA ataupun orang-orang istilahnya sedulur yang mengikuti channel Kang Peri AHA. Dalam konteks berbuat kebaikan, jangan sampai kita mengharapkan balas budi dari seseorang, dari siapapun. Jangan ada pengharapan balasan dari siapapun, karena yang akan kita dapatkan hanyalah kesia-siaan, sakit hati. Karena istilahnya kita masih mengharapkan sesuatu balasan dari seseorang. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan, rubah pola pikir kita. Apakah boleh kita mengharapkan kebaikan? Boleh, tapi bukan dari makhluk, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita istilahnya berbuat kepada seseorang itu belum tentu orang lain itu akan tahu berterima kasih, ya. Dan ketika orang lain melakukan tindakan seperti itu terhadap kita, jangan istilahnya kita melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Beri contoh-contoh yang baik. Selalu jaga pikiran kita, ucapan kita, prasangka kita, tindakan kita, selalu diperbaiki semuanya. Balik lagi kepada yang tadi, landasannya harus kuat. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan kepada seseorang atau memberikan pertolongan, apapun konteksnya luas, intinya melakukan tindakan kepada seseorang dalam kebaikan, ataupun istilahnya memberikan bantuan kepada seseorang dalam kebaikan. Jangan sampai kita berharap ada pengharapan kepada orang tersebut. Ya, sudah. Apalagi kita istilahnya memaksakan melakukan kebaikan agar orang lain suka terhadap kita. Salah. Ya, landasannya harus kuat. Kang, saya istilahnya selalu memberikan kebaikan, tapi orang itu tidak bisa istilahnya balas budi, tidak tahu berterima kasih. Ya, itu penyakitnya. Tapi istilahnya apa yang kita dapatkan ketika kita memang ikhlas semuanya atas dasar ibadah? Kalau pondasinya istilahnya niat karena Allah Ta'ala, ya, mengharapkan kebaikan hanya kepada Allah, maka walaupun orang itu yang kita bantu dalam konteks apapun tidak ada tahu caranya berterima kasih, atau bisa disebut tidak tahu balas budi, ya nggak apa-apa. Toh kita istilahnya berharapnya hanya kepada Allah, dan istilahnya ketika kita ikhlas, ya itu pahala lebih banyak untuk kita. Ya, ini ada satu kunci yang ingin saya sharingkan kepada sedulur semuanya. Coba mulai sekarang, ya, selalu memberikan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya materi loh, ya. Kebaikan itu bukan hanya kita memberikan materi terhadap orang lain, bukan. Apapun pikiran kita, sama-sama, ya. Saya juga belajar, sampai kapanpun harus belajar. Maka dari itu kita harus cari sahabat-sahabat yang baik, yang memberikan aura positif terhadap kehidupan kita, lahiriah maupun batiniah. Cari guru-guru yang baik, cari sahabat-sahabat yang baik. Bukan kita istilahnya menganggap orang lain buruk, tidak, tapi coba cari orang yang selalu memberikan nilai positif atau aura positif terhadap kehidupan kita, lahiriah maupun batiniah. Ya, balik lagi kepada yang tadi, konteks yang akan saya bahas. Coba mulai sekarang jaga pikiran kita, ucapan kita, prasangka kita, tindakan kita harus diniatkan lillahi ta'ala, ya. Untuk melakukan ini harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Ketika kita istilahnya menjaga pikiran, ucapan, prasangka, tindakan dalam konteks kebaikan, insya Allah hidup akan tenang. Kang, saya didolimi, saya dicaci maki, saya dihina oleh seseorang, nggak apa-apa. Bisa tidak, ya. Alhamdulillah saya sudah melakukannya, dan akan selalu saya lakukan. Insya Allah saling mendoakan, saling mengarahkan. Karena yang namanya kehidupan itu tidak ada yang tahu, dan jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Itu juga penyakit yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Itu pun harus dijaga. Oke, balik lagi kepada yang tadi. Ketika kita dicaci, dimaki, dihinakan kepada istilahnya halayak ramai, ya, tersebar, dicaci maki di luar, di belakang kita istilahnya, kita mendengar hinaan itu, cacian itu, makian itu, fitnahan itu. Selagi tidak menghalangi aktivitas kita, selagi tidak mengancam nyawa kita, biarlah. Tidak usah diklarifikasi,
apalagi dilawan, apalagi dengan kekerasan. Aduh, rugi. Tindakan itu pun harus dijaga, kata saya yang tadi. Pikiran, ucapan, tindakan, prasangka harus dijaga. Husnudon hanya kepada Allah. Biarlah. Nah, bisa nggak ketika kita dalam posisi seperti itu, coba doakan. Contoh, ada yang menjelek-jeleki si fulan itu mendoakan, malah memberikan kebaikan kepada orang lain. Walaupun dirinya dijelekkan, tapi dia selalu memberikan kebaikan, mendoakan dalam kebaikan untuk orang lain. Maka wallahi, catat, malaikat berbondong-bondong ikut mendoakan kita. Kita yang difitnah, kita yang dicaci maki, kita yang dijelekkan, tapi kita memberikan kebaikan untuk orang lain, mendoakan untuk kebaikan untuk orang lain. Malaikat mendoakan kita dalam kebaikan. Timbullah keberkahan dalam kehidupan kita. Berkah ijabah segala hajat baik kita. Pikiran tenang, prasangka kita enjoy lah, santai, tenang. Ya, hanya untuk ibadah, tidak ada lagi. Semuanya akan tenang karena kita sudah tahu landasannya ya ibadah. Dan bisa nggak ketika kita istilahnya keluar rumah, ya sama-sama lah, saya juga belajar. Bisa nggak ketika kita keluar rumah, ada orang yang sedang berjualan, ada orang yang sedang istilahnya intinya sedang mencari nafkah, sedang berikhtiar, bekerja, apapun itu konteksnya. Ya Allah permudah, ya Allah sehatkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doakan dalam kebaikan walaupun tidak kenal. Contoh di motor, kendaraan, dimanapun, lagi jalan. Biasanya lebih enak beres sholat subuh, coba kita aktivitas keluar, atau sambil jalan berangkat kerja kemanapun yang kita lihat, coba ya Allah permudah, ya Allah sehatkan, ya Allah, ya Allah. Doakan orang lain, karena yang kita berikan untuk kita, baik untuk kita, buruk untuk kita, itu konteksnya. Ya, ketika kita melakukan tindakan kebaikan, ya untuk kita. Kita memberikan makan bukan untuk orang itu, untuk kita. Kita membantu dalam urusan materi bukan untuk itu, bukan untuk orang itu, bukan, tapi untuk kita. Membantu dalam urusan materi maksudnya apa? Ya, bersedekah. Mau itu bentuk makanan, materi, ucapan, arahan, solusi. Sebetulnya hakikatnya untuk kita. Ya, yang diberikan manfaatnya dia, tapi sebetulnya yang lebih menerima manfaatnya itu kita. Ya, bisa nggak? Sama-sama perbaiki pikiran kita, ucapan kita, prasangka kita, tindakan kita. Perbaiki semuanya. Sama-sama saling mendoakan, saling mengarahkan dalam kebaikan. Kita harus betul-betul mawas diri, paham akan hakikatnya kehidupan, siapa kita, akan kemana akhirnya. Saya sering menegaskan dalam konteks video-video yang lain. Ya, simple, harus ingat mati. Itu semuanya mutlak, pasti terjadi. Alam ruh, alam kandung, alam dunia, alam kubur, pembangkitan, dan yang lain sebagainya. Berapa sih umur kita? 60, 70. Sekarang berapa tahun? Ya, maka istilahnya harus selalu menjaga pikiran, prasangka, ucapan, tindakan, semuanya harus betul-betul dilandasi dengan kebaikan, niat lillahi ta'ala, ibadah. Udah itu aja. Makanya jangan sampai kita terjebur dari ruang lingkup yang kurang baik. Ya, cari guru-guru yang baik, cari sahabat-sahabat karib yang baik, yang selalu memberikan aura positif untuk kita. Saya ulangi lagi, ya, harus bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Dicaci, dimaki, biarlah. Dipuji, apalagi jangan sampai kita respon. Ya, karena itu bisa jadi penyakit untuk kita. Ya, jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain, itu pun salah. Tapi cukup melakukan, menyikapi suatu masalah apapun itu konteksnya, entah itu cacian, entah itu makian, entah itu pujian, itu pun masalah bagi saya. Ya, masalah itu dalam konteks penyikapan, menyikapi. Udah, sikapi aja dengan baik. Itu ya. Pokoknya mari kita sama-sama selalu menjaga pikiran kita.
Terakhir ini ya, saya tekankan kepada seluruh raha dan saya pribadi pun selalu belajar. Jaga pikiran, ucapan, tindakan, prasangka harus betul-betul dikuatkan, diniatkan ibadah, tidak ada yang lain. Insya Allah berkah ijabah segala hajat baik kita, dipermudah segala urusan kita, sehatkan lahir maupun batinnya. Amin istajib doana. Berkah ijabah untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.